Muna, seorang wanita cantik asal Thailand, meraih hidayah Islam dan memutuskan menjadi mu'alaf saat bekerja di Bahrain. Ketertarikannya pada Islam bermula tanpa paksaan. Di tengah masalah berat yang menghimpit hidupnya, ia merasakan ketenangan yang luar biasa setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Langit Manama, Bahrain, sore itu berwarna jingga pekat, serupa hamparan kain sutra yang dibakar di ujung cakrawala. Di balik jendela kaca besar sebuah gedung perkantoran modern, Muna berdiri mematung. Matanya menatap jauh ke arah dermaga, tempat kapal-kapal besar bersandar, namun pikirannya justru terbang jauh melintasi samudra, kembali ke tanah kelahirannya, Thailand. Ada kontras yang tajam antara kemegahan kota pelabuhan di Timur Tengah ini dengan kekosongan yang kian membesar di dalam dadanya. Bagi dunia, Muna adalah gambaran wanita sukses. Seorang ekspatriat yang tangguh, bekerja di perusahaan nasional bergengsi, dan mampu berdiri tegak di tengah persaingan global. Namun, di balik setelan kerja yang rapi dan riasan wajah yang sempurna, Muna merasa dirinya tak lebih dari selembar daun kering yang ditiup angin gurun, rapuh dan tak tahu harus mendarat di mana. Kehidupan di Bahrain adalah sebuah pelarian yang ia rencanakan dengan rapi. Ia mengira bahwa dengan menyeberangi lautan dan menukar udara lembab Bangkok dengan udara kering semenanjung Arab, ia bisa meninggalkan segala kemelut yang mencekik lehernya. Namun, masalah ternyata bukanlah benda fisik yang tertinggal di koper tua. Masalah adalah bayangan. Kemanapun Muna melangkah, bayangan itu ikut memanjang. Beban yang ia pikul, masalah keluarga yang rumit, ekspektasi yang menghancurkan, dan kegagalan-kegagalan pribadi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, terasa makin berat justru saat ia berada di puncak karirnya. Di kantor, ia harus berhadapan dengan klien-klien besar, para pengusaha Arab yang bicara dengan nada tegas dan penuh wibawa. Di luar, ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri, yang bicaranya hanya berupa bisikan-bisikan keputusasaan. Seringkali, Muna merasa bahwa hidupnya adalah sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Setiap pagi, ia memakai topeng ketegaran. Ia memoles wajahnya, menata rambutnya, dan memastikan setiap langkah kakinya di atas lantai marmer kantor berbunyi penuh keyakinan. Ia sangat mahir dalam menyembunyikan badai. Namun saat malam tiba, dan ia kembali ke apartemennya yang sunyi, topeng itu retak. Kesepian di negeri asing ternyata jauh lebih tajam daripada sembilu. Di Bahrain, ia dikelilingi oleh ribuan orang, namun ia merasa tak memiliki satupun tempat untuk mengadu. Ia merasa seperti seorang musafir yang kehausan di tengah padang pasir, bukan karena tak ada air, tapi karena ia tak tahu cara meminumnya. Ada sesuatu yang aneh tentang suasana di sekitarnya yang perlahan mulai ia sadari. Selama berbulan-bulan tinggal di sana, ia selalu merasa seperti orang asing yang mengintip dari balik tirai. Ia melihat rekan-rekan kerjanya yang muslim berhenti sejenak saat suara azan berkumandang dari menara-menara masjid yang menjulang tinggi di seantero Manama. Ia melihat bagaimana mereka menundukkan kepala, membasuh wajah, dan seolah-olah masuk ke dalam sebuah ruang rahasia yang tidak bisa ia masuki. Muna sering bertanya-tanya, apa yang mereka temukan di sana? Mengapa setelah ritual singkat itu, wajah-wajah yang tadinya tegang karena urusan bisnis tiba-tiba tampak lebih tenang, seolah beban dunia baru saja diangkat dari bahu mereka? Muna tidak memiliki jawaban itu. Baginya, agama hanyalah identitas di paspor, sebuah tradisi yang dilakukan karena keturunan, bukan karena kebutuhan jiwa. Namun, rasa sakit yang ia alami saat ini, tekanan batin yang begitu hebat hingga terkadang ia merasa sulit untuk sekadar menarik nafas, memaksanya untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang atau jabatan. Ia mulai merasa bahwa seluruh pencapaian dunianya selama ini hanyalah fata morgana. Ia memiliki segalanya, tapi ia tidak memiliki kedamaian.
Ia bisa membeli kenyamanan, tapi ia tidak bisa membeli ketenangan tidur. Suatu hari, beban itu terasa mencapai puncaknya. Masalah yang ia hadapi di Thailand mendadak meledak melalui sambungan telepon internasional yang menyakitkan. Kata-kata yang merendahkan, tuntutan yang tak masuk akal, dan rasa bersalah yang ditimpakan ke pundaknya membuat Muna merasa dunianya runtuh saat itu juga. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Di ruangannya yang dingin karena AC, ia merasa terbakar. Ia merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu habis. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kantor, mencari udara segar, mencari pelarian, atau setidaknya mencari alasan untuk tetap bertahan hidup satu hari lagi. Ia berjalan menyusuri trotoar tanpa tujuan jelas. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan sisa-sisa warna merah yang dramatis. Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara bunyi klakson mobil dan percakapan orang-orang dalam bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai, Muna merasa benar-benar terisolasi. Ia sampai pada sebuah titik di mana ia merasa bahwa semua usahanya selama ini sia-sia. Keberadaannya di Bahrain, kesuksesannya, kecantikannya, semua itu tidak bisa menolongnya dari rasa hancur di dalam dada. Ia merasa sendirian di alam semesta ini. Namun, di tengah keputusasaan yang pekat itu, sebuah frekuensi baru mulai merambat di udara. Bukan suara bising kota, bukan pula suara pikirannya yang menghakimi. Dari sebuah pengeras suara yang tidak terlalu jauh, mengalunlah sebuah suara. Itu bukan musik, tapi memiliki ritme yang jauh lebih indah dari simfoni manapun yang pernah ia dengar. Suara itu berat, berwibawa, namun sangat lembut. Suara itu mengalir seperti air jernih yang membelah bebatuan keras di dalam hatinya. Muna terpaku, ia berhenti berjalan tepat di sudut jalan. Ia tidak mengerti bahasa itu. Ia tidak tahu apa arti dari kata-kata yang sedang dilantunkan. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi pada fisiknya. Detak jantungnya yang tadinya berpacu cepat karena cemas, perlahan mulai melambat, menyamakan ritme dengan suara tersebut. Getaran suara itu seolah-olah memiliki tangan yang tak terlihat, yang dengan lembut mengusap luka-luka di dalam dadanya. Ia merasa seolah-olah suara itu sedang berbicara langsung kepada jiwanya, mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi berlari, bahwa ia telah sampai, dan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Air mata yang sejak tadi ia tahan dengan sekuat tenaga, tiba-tiba luruh begitu saja. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan, Muna merasa otot-otot di tubuhnya rileks. Ia memejamkan mata, membiarkan setiap suku kata dari ayat yang tidak ia pahami itu membasuh batinnya yang penuh debu masalah. Di tengah jalanan Bahrain yang asing, wanita Thailand itu merasakan sebuah pelukan yang tidak berasal dari manusia. Ia tidak tahu bahwa itu adalah ayat suci Al-Quran. Ia hanya tahu bahwa suara itu adalah obat. Ia hanya tahu bahwa dalam beberapa menit mendengarkan suara itu, beban berat yang tadinya membuat ia ingin menyerah pada hidup, tiba-tiba terasa ringan. Seolah-olah Tuhan baru saja mengambil alih beban itu dari pundaknya. Muna berdiri di sana dalam waktu yang lama, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Saat suara itu berakhir, suasana kembali hening. Namun, Muna bukan lagi orang yang sama. Ia membuka matanya dan melihat dunia dengan warna yang berbeda. Langit malam Bahrain kini tampak bertabur bintang yang lebih terang dari biasanya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan untuk pertama kalinya, nafas itu terasa manis. Ia belum menjadi Muslim saat itu. Ia bahkan belum tahu bagaimana cara berdoa dalam Islam. Namun di sudut jalan yang sunyi itu, benih hidayah telah jatuh di tanah hatinya yang selama ini kering kerontang.
Muna mulai menyadari bahwa perjalanannya ke Bahrain ternyata bukan untuk mencari uang atau karir. Tuhan membawanya ribuan mil jauhnya dari rumah hanya untuk mempertemukannya dengan suara itu, untuk memperkenalkannya pada sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi duniawi. Masalahnya mungkin belum selesai secara teknis, namun di dalam dirinya, badai telah mereda. Ia telah menemukan sebuah rumah yang selama ini ia cari-cari di tempat yang salah. Babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Dari seorang wanita yang tersesat di tengah kemegahan kota asing, menjadi seorang pencari cahaya yang mulai melihat jalan pulang. Muna kembali berjalan menuju apartemennya. Kali ini, bukan dengan langkah gontai penuh beban, melainkan dengan langkah ringan seorang manusia yang baru saja menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang. Ia tidak lagi takut pada hari esok, karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari masalahnya. Dan kekuatan itu baru saja menyapanya lewat suara yang paling indah yang pernah menyentuh bumi. Inilah awal dari kepulangan Muna. Bukan pulang ke Thailand, melainkan pulang kepada penciptanya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa sakit yang tak tertahankan menuju cahaya yang tak kunjung padam. Di bawah naungan langit Bahrain, sang wanita mualaf masa depan itu tersenyum tipis, merasakan damai yang menetap di dalam dadanya. Padang pasir di hatinya kini mulai ditumbuhi bunga-bunga ketenangan. Malam itu, apartemen Muna yang biasanya terasa seperti penjara yang dingin, mendadak berubah menjadi ruang perenungan yang hangat. Ia duduk di tepi ranjangnya, memandangi lampu-lampu kota Manama yang berkelap-kelip dari balik kaca. Pikirannya masih tertinggal di sudut jalan tadi sore, tempat di mana langkah kakinya terhenti oleh sebuah suara. Ia masih bisa merasakan sensasi aneh itu, sebuah getaran yang tidak hanya mampir di telinga, tapi menghujam langsung ke dasar sanubarinya. Selama bertahun-tahun hidup dengan logika dan ambisi, ia tidak pernah membayangkan bahwa rangkaian kata-kata yang tidak ia mengerti artinya bisa memiliki kekuatan fisik untuk meredakan badai emosi. Rasa penasaran mulai tumbuh seperti tanaman yang menemukan air di tanah gersang. Muna mengambil ponselnya, jemarinya bergerak ragu di atas layar. Ia mencoba mengingat-ingat kembali suara tadi. Ia tahu itu adalah suara dari sebuah rumah ibadah yang disebut masjid. Ia juga tahu bahwa itu adalah bagian dari ritual agama yang dianut oleh mayoritas orang di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia mengetikkan kata kunci di mesin pencari, "Suara indah dari masjid di Bahrain." Hasilnya muncul berderet-deret menjelaskan tentang azan dan pembacaan kitab suci Al-Quran. Muna kemudian menemukan sebuah rekaman muratal, lantunan Al-Quran yang dibacakan dengan nada yang sangat mirip dengan yang ia dengar di jalanan tadi. Ia memasang penyuara telinga, lalu menekan tombol putar. Begitu suara itu memenuhi rongga telinganya, Muna kembali merasakan sensasi yang sama. Itu adalah surah Ar-Rahman. Meskipun ia tidak tahu bahwa judulnya berarti yang Maha Pemurah, ia bisa merasakan aura kemurahan hati yang meluap dari setiap intonasi pembacanya. Ia merasa seolah-olah sedang ada seseorang yang sedang membalut luka-lukanya dengan kain sutra yang sangat halus. Seiring malam yang kian larut, Muna tidak bisa berhenti mendengarkan. Ia mulai mencari terjemahan bahasa Inggris dari ayat-ayat tersebut. Ia tertegun saat matanya membaca kalimat demi kalimat. Kitab itu bicara tentang alam semesta, tentang laut yang bertemu namun tidak menyatu, tentang nikmat yang seringkali didustakan manusia, dan tentang kasih sayang Sang Pencipta yang melampaui segala kesalahan makhluknya. Selama ini, Muna merasa bahwa masalah berat yang ia alami adalah hukuman atas segala ketidakmampuannya. Namun, apa yang ia baca dan dengar malam itu justru menawarkan sesuatu yang berbeda, harapan. Esok paginya,
Muna berangkat ke kantor dengan suasana batin yang berbeda. Biasanya, ia akan merasa cemas membayangkan tumpukan dokumen dan tekanan dari klien-klien besar. Namun hari itu, ada semacam perisai tak kasat mata yang melindungi hatinya. Ia mulai mengamati rekan-rekan kerjanya yang muslim dengan sudut pandang baru. Selama ini, ia hanya melihat mereka sebagai rekan profesional. Namun kini, ia memperhatikan detil-detil kecil yang sebelumnya luput dari matanya. Ia melihat bagaimana mereka saling menyapa dengan doa kedamaian. Ia melihat bagaimana seorang manajer senior yang sangat tegas di meja rapat tiba-tiba menundukkan wajah dengan penuh kerendahan hati saat bersiap menuju ruang sholat. Ada sebuah kontradiksi yang menarik di mata Muna. Orang-orang ini memiliki masalah yang mungkin sama beratnya dengan masalahnya. Mereka menghadapi fluktuasi pasar yang tidak menentu, mereka memiliki beban target perusahaan, dan mereka juga memiliki drama keluarga masing-masing. Namun, ada satu titik dalam sehari di mana mereka melepaskan semua itu. Mereka seolah-olah memiliki tombol istirahat bagi jiwa mereka. Muna menyadari bahwa sumber ketenangan itu adalah apa yang ia dengar semalam. Itulah sistem pendukung yang tidak dimiliki olehnya. Ia selama ini mencoba memikul seluruh dunia di pundaknya sendirian, sementara orang-orang ini memiliki tempat untuk meletakkan beban tersebut. Di tengah hari, saat rekan-rekan kantornya pergi ke masjid untuk sholat zuhur, Muna tetap tinggal di mejanya. Namun, ia tidak lagi bekerja. Ia hanya duduk diam, mencoba meresapi keheningan kantor yang mendadak sepi. Di saat itulah, ia merasa sebuah kesadaran besar mulai mengetuk pintu hatinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika suara itu bisa menenangkan hatinya yang hancur, mungkinkah ajaran di baliknya bisa memperbaiki hidupnya yang berantakan? Ia mulai merasa bahwa pertemuannya dengan Islam di Bahrain bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa arti. Muna bukan tipe orang yang mudah terbawa arus. Sebagai wanita karir yang mengandalkan rasio, ia mencoba menganalisis perasaan ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanyalah efek psikologis dari musik atau nada yang menenangkan. Namun, logikanya patah saat ia menyadari bahwa musik biasa tidak pernah memberikan efek pembersihan seperti ini. Musik hanya menghibur, tapi suara Al-Quran ini seolah-olah sedang mengoperasi bagian hatinya yang busuk dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Ia merasa seolah-olah beban masalah keluarganya yang di Thailand, yang tadinya terasa seperti gunung batu, kini perlahan-lahan hancur menjadi butiran pasir yang mudah ditiup angin. Sore harinya, ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar tradisional atau suk. Ia ingin berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat lokal. Di sana, ia melihat seorang ibu tua yang sedang berjualan kain, yang di sela-sela melayani pembeli, bibirnya tampak bergerak-gerak melantunkan sesuatu dengan suara lirih. Muna mendekat, dan ia kembali mengenali nada itu. Itu adalah potongan ayat suci. Si ibu tua itu tampak begitu bahagia. Begitu ringan, meski ia hanya duduk di kursi kayu kecil di tengah terik matahari. Muna merasa iri. Ia yang memiliki apartemen mewah dan gaji besar merasa kalah kaya dengan ketenangan yang dimiliki oleh ibu penjual kain tersebut. Muna mulai menyadari bahwa kecantikan dan kesuksesan yang ia banggakan selama ini hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ia kosong. Sementara Islam yang ia lihat di Bahrain tampak seperti mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Luarnya mungkin terlihat sederhana, penuh aturan dan disiplin. Tapi di dalamnya terdapat kekayaan batin yang tak ternilai harganya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang sosok Nabi dalam Islam, tentang bagaimana ajaran ini memandang wanita, dan tentang konsep Tuhan yang satu yang tidak butuh perantara. Setiap informasi baru yang ia dapatkan terasa seperti kepingan puzzle yang melengkapi lubang di jiwanya. Ia belajar bahwa dalam Islam, setiap kesulitan selalu disertai kemudahan.
Ia belajar bahwa Tuhan tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalimat itu benar-benar menjadi obat bagi rasa percaya dirinya yang sempat hancur. Muna merasa seolah-olah ia baru saja mendapatkan izin untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak perlu lagi menjadi sempurna di mata manusia, cukup menjadi hamba yang tulus di hadapan Pencipta. Keyakinan Muna mulai mengkristal. Namun ia masih merasa ragu. Apakah ia pantas? Ia adalah seorang wanita Thailand dengan latar belakang budaya yang sangat jauh berbeda. Apakah agama ini akan menerimanya? Keraguan itu sempat membayanginya saat ia kembali ke apartemen malam itu. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang cantik, namun selama ini menyimpan banyak duka. Ia bertanya-tanya, apakah kecantikan lahiriah ini akan memiliki arti jika batinnya tidak bersinar? Lalu, ia kembali memutar rekaman Al-Quran itu. Kali ini, ia mendengarkan surah Al-Fatihah. Suara itu kembali menyapu semua keraguannya. Seolah-olah, suara itu menjawab, pintu ini terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk. Muna merasakan sebuah dorongan yang sangat kuat untuk tidak sekadar mendengarkan lagi, melainkan untuk menjadi bagian dari harmoni tersebut. Ia ingin sujud seperti orang-orang yang ia lihat. Ia ingin merasakan dahinya menyentuh bumi, meletakkan segala harga dirinya di tempat yang paling rendah, agar jiwanya bisa terangkat ke tempat yang paling tinggi. Di dalam keheningan kamarnya, Muna mulai mempraktikkan gerakan-gerakan yang ia lihat di internet. Ia mencoba membungkukkan badannya, lalu berlutut. Saat dahinya menyentuh lantai dingin apartemennya, air matanya tumpah lebih deras dari kemarin. Ia belum tahu doa apa yang harus diucapkan, tapi di dalam hatinya, ia berbisik dalam bahasa Thailand yang tulus. Tuhan, jika ini adalah jalanmu, bawalah aku sampai ke ujungnya. Aku lelah berlari sendirian. Pada saat itu, Muna merasakan sebuah kehangatan yang menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Masalah berat yang selama ini membuatnya merasa seperti tercekik, mendadak terasa tak berarti lagi. Bukan karena masalah itu hilang, tapi karena ia merasa telah menemukan kekuatan untuk menghadapinya. Ia merasa tidak lagi sendirian. Di tengah kota asing, di tengah perbedaan bahasa dan budaya, Muna menemukan satu bahasa yang universal, bahasa iman. Malam itu, Muna tidur dengan sangat nyenyak. Tidur ternyenyak yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang tagihan, tentang kemarahan keluarga, atau tentang ketakutan akan masa depan. Ia tidur di bawah penjagaan getaran suci yang masih terngiang di telinganya. Cahaya hidayah itu kini bukan lagi sekadar bintik kecil di kejauhan, melainkan sudah mulai menerangi seluruh sudut hatinya. Ia sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Ia sudah siap untuk meninggalkan kegelapan masa lalunya dan menyambut fajar yang baru. Persinggahan batinnya di Bahrain telah membawanya pada sebuah muara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Muara ketenangan yang bernama Islam. Pagi itu, udara Manama terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun di dalam dada Muna, api pencarian justru semakin berkobar. Sejak malam di mana ia mencoba bersujud dalam kesendirian, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dunia. Kantor bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, dan jalanan Bahrain bukan lagi sekadar rute menuju rumah. Segala sesuatu di sekitarnya seolah-olah menjadi simbol-simbol yang menuju pada satu arah yang sama. Namun, di tengah kedamaian baru itu, muncul pergulatan batin yang lazim dialami oleh setiap jiwa yang berada di ambang perubahan besar. Muna mulai memasuki fase di mana ia mempertanyakan segala sesuatu yang pernah ia yakini sebelumnya. Ia adalah seorang wanita Thailand yang dibesarkan dengan tradisi yang sangat kuat. Mengubah keyakinan bukan hanya soal mengganti cara berdoa.
melainkan soal meruntuhkan seluruh fondasi identitas yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Ia membayangkan wajah orang tuanya di Thailand, teman-teman masa kecilnya di Bangkok, dan lingkungan sosialnya yang mungkin tidak akan pernah memahami apa yang ia rasakan di tanah Arab ini. Ketakutan akan penolakan sempat mampir di hatinya, menciptakan riak-riak keraguan di tengah telaga ketenangan yang baru saja ia temukan. Namun, setiap kali keraguan itu datang, bayangan akan rasa sesak yang dahulu menghimpitnya kembali muncul sebagai pengingat. Ia ingat betapa hancurnya ia sebelum mendengar lantunan Al-Quran itu. Ia ingat betapa uang dan karir tidak mampu memberikan pelukan yang ia butuhkan saat badai masalah keluarga menghantamnya. Muna menyadari bahwa kembali ke cara hidup yang lama berarti kembali ke dalam kegelapan yang penuh kecemasan. Ia berada di persimpangan jalan, memilih kenyamanan sosial namun batinnya mati, atau memilih kebenaran yang baru namun harus menanggung resiko menjadi orang asing di mata keluarganya sendiri. Di kantor, intensitas pengamatannya terhadap Islam semakin mendalam. Ia tidak lagi sekadar melihat, tapi ia mulai mempelajari esensi dari setiap gerak-gerik rekan muslimnya. Ia memperhatikan bagaimana kejujuran menjadi landasan dalam setiap negosiasi bisnis yang mereka lakukan. Ia melihat bagaimana seorang rekan kerjanya tetap tenang meskipun proyek besar yang mereka kerjakan mengalami kendala teknis. Saat ia bertanya melalui pengamatan diam-diam, ia menemukan jawaban bahwa mereka memiliki konsep tawakal, berserah diri setelah melakukan usaha maksimal. Konsep ini sangat memukau Muna. Baginya yang selama ini selalu merasa harus mengendalikan segala sesuatu sendirian, ide tentang meletakkan hasil akhir di tangan Tuhan adalah sebuah kemewahan batin yang luar biasa. Masalah berat yang ia hadapi dari rumah di Thailand tidak serta-merta hilang. Masalah itu masih ada, namun dampaknya terhadap mental Muna mulai berkurang. Dahulu, setiap pesan singkat atau telepon dari rumah yang berisi tuntutan atau keluhan akan membuatnya menangis sepanjang malam dan kehilangan fokus kerja. Sekarang, ia menghadapi hal tersebut dengan napas yang lebih teratur. Ia mulai belajar untuk memisahkan antara apa yang bisa ia kendalikan dan apa yang tidak. Ia menemukan sebuah kekuatan baru untuk berkata cukup pada rasa sakitnya. Perubahan sikap ini bahkan mulai disadari oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka melihat Muna yang biasanya tampak tegang dan terburu-buru, kini bekerja dengan ritme yang lebih anggun dan tenang. Rasa ingin tahunya membawanya ke sebuah perpustakaan kecil yang menyediakan buku-buku tentang Islam dalam berbagai bahasa. Di sana, di sudut ruangan yang sunyi, Muna menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca. Ia tidak mencari perdebatan teologis yang rumit. Ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang kehidupan. Ia membaca tentang bagaimana Islam sangat memuliakan wanita, memberikan hak-hak yang bahkan belum terpikirkan oleh peradaban lain di masa lalu. Ia membaca tentang konsep bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci, tanpa membawa beban dosa asal atau kutukan masa lalu. Hal ini sangat menyentuh hatinya, karena selama ini ia sering merasa dikutuk oleh nasib buruk keluarganya. Muna juga mulai mempelajari makna di balik kata-kata yang ia dengar dalam Al-Quran. Ia menemukan bahwa ayat-ayat yang membuatnya menangis di jalanan itu seringkali berisi ajakan untuk berpikir, merenungi alam semesta, dan menyadari kehadiran Sang Pencipta dalam setiap embusan napas. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama Arab, melainkan pesan semesta yang ditujukan untuk seluruh manusia, termasuk dirinya yang berasal dari Thailand. Jembatan budaya yang tadinya terasa sangat lebar, perlahan-lahan mulai menyempit. Ia mulai merasa bahwa ia tidak sedang beralih ke budaya asing, melainkan sedang menemukan kembali fitrah aslinya sebagai manusia. Suatu sore, ia sengaja duduk di sebuah taman kota yang berdekatan dengan masjid besar. Ia menunggu saat azan maghrib berkumandang. Ketika suara itu akhirnya pecah di udara, Muna tidak lagi merasa terkejut. Ia justru merasa rindu.
Suara itu terasa seperti panggilan seorang ibu kepada anaknya yang sedang tersesat di tengah hutan. Ia melihat orang-orang dari berbagai bangsa, orang Arab, Pakistan, India, hingga orang Asia lainnya berjalan berbondong-bondong menuju satu titik yang sama. Di sana tidak ada perbedaan jabatan atau kekayaan. Semuanya berdiri dalam barisan yang sama. Pemandangan kesetaraan ini membuat Muna semakin jatuh cinta. Ia yang selama ini hidup dalam kasta sosial yang ketat di dunia bisnis, merasa menemukan sebuah oase di mana jiwanya dihargai bukan karena saldo banknya, melainkan karena kemanusiaannya. Pergulatan batinnya mencapai titik puncak ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam dua dunia. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi penonton di pinggir lapangan. Ia ingin masuk ke dalam barisan itu. Ia ingin merasakan kedekatan yang sama dengan sang pemilik suara yang telah menyembuhkannya. Namun ada satu hal yang masih menahannya, pengakuan. Mengucapkan kalimat syahadat berarti menyatakan diri secara resmi, dan itu adalah langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Muna merasa takut jika ia belum cukup baik untuk menjadi seorang muslimah. Ia merasa masih banyak kekurangan di sana-sini. Namun, di tengah kebimbangan itu, ia kembali teringat pada salah satu terjemahan ayat yang ia baca, bahwa Tuhan lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Kalimat itu memberikan keberanian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memeluk Islam, karena Islamlah yang akan membimbingnya menuju kesempurnaan batin. Islam bukan tujuan akhir bagi orang-orang suci, melainkan jalan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Muna mulai membayangkan bagaimana ia akan menjalani hidupnya nanti. Ia membayangkan dirinya mengenakan hijab, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dirinya sendiri. Ia membayangkan dirinya bersujud 5 kali sehari sebagai cara untuk selalu mengisi ulang ketenangan hatinya. Bayangan-bayangan itu tidak lagi terasa menakutkan, melainkan terasa sangat indah dan menyejukkan. Masalah berat yang dahulu dianggapnya sebagai musibah, kini mulai ia pandang sebagai undangan dari Tuhan agar ia mencari jalan pulang. Jika ia tidak diberi masalah seberat itu, mungkin ia tidak akan pernah menoleh ke arah Al-Quran. Jika hidupnya selalu lancar dan bahagia secara duniawi, mungkin ia akan tetap sombong dan mengabaikan panggilan jiwanya. Di akhir bab 3 ini, Muna berdiri di balkon apartemennya di bawah siraman cahaya bulan. Ia menatap ke arah masjid yang menaranya terlihat megah di kejauhan. Keraguannya telah menguap, digantikan oleh sebuah tekad yang membaja. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan dikatakan orang-orang di Thailand nanti. Ia tidak lagi peduli jika perjalanannya ini akan terasa sulit di awal. Yang ia tahu adalah hatinya telah menemukan tempat berlabuh. Getaran suara yang menyapa jiwanya beberapa waktu lalu, kini telah menjadi detak jantungnya sendiri. Muna menutup matanya, membiarkan angin malam Bahrain menyentuh wajahnya. Di dalam hatinya, ia sudah mulai berlatih mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia merasa siap untuk menanggalkan jubah lamanya yang penuh luka dan mengenakan jubah baru yang penuh cahaya. Esok hari, ia berjanji pada dirinya sendiri akan menjadi hari pertama bagi hidupnya yang sesungguhnya. Ia tidak lagi sekadar Muna si wanita karir yang malang. Ia akan segera menjadi Muna yang menemukan kedamaian dalam pelukan iman. Cahaya hidayah itu kini telah menyatu dalam setiap nafasnya, menanti untuk diproklamirkan kepada dunia. Matahari baru saja naik sepenggalah di ufuk timur Manama. Namun bagi Muna, pagi itu terasa seperti fajar pertama di dunia yang baru saja diciptakan.
Tidak ada lagi keraguan yang menggelayuti langkahnya. Setelah berminggu-minggu bergelut dengan badai batin, mengamati dari kejauhan, dan merasakan getaran suci yang membasuh lukanya, ia akhirnya sampai pada satu titik kepastian yang mutlak. Keputusan itu tidak datang karena dorongan emosi sesaat, bukan pula karena pengaruh orang lain, melainkan sebuah kesadaran yang mekar dengan sendirinya di dalam relung jiwanya yang paling dalam. Pagi itu, Muna berpakaian dengan sangat rapi, lebih rapi dari biasanya saat ia hendak bertemu dengan klien paling penting sekalipun. Namun, kali ini tujuannya bukan untuk mengejar kontrak bisnis atau keuntungan materi. Ia melangkah keluar dari apartemennya dengan perasaan ringan, seolah-olah beban masalah keluarga yang selama ini ia pikul di pundaknya telah berubah menjadi sayap. Ia mengarahkan langkahnya menuju sebuah pusat informasi Islam di pusat kota, tempat yang sebelumnya hanya berani ia pandang dari kejauhan dengan penuh rasa ingin tahu. Sepanjang perjalanan, Muna memperhatikan sekelilingnya dengan tatapan yang penuh kasih. Ia melihat kehidupan di Bahrain yang selama ini terasa asing dan menekan, kini tampak begitu harmonis. Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan bukan karena masalah-masalah di Thailand telah selesai, sama sekali belum, tetapi karena ia telah menemukan cara untuk memandang masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Ia merasa bahwa dirinya adalah sebutir debu kecil di tengah semesta yang maha luas. Namun debu kecil itu kini merasa sangat berharga karena ia tahu ada Sang Pencipta yang memperhatikannya. Ketika ia melangkah masuk ke dalam gedung tersebut, suasana tenang langsung menyergapnya. Aroma wangi kayu cendana yang samar dan kesejukan ruangan membuatnya merasa sangat diterima. Di sana, ia disambut oleh senyum ramah yang tulus. Jenis senyum yang tidak menuntut apa-apa selain persaudaraan sesama manusia. Muna merasa seolah-olah ia sedang melangkah masuk ke rumah yang selama ini ia lupakan. Tanpa banyak bicara, ia menyampaikan niatnya. Ia tidak butuh penjelasan panjang lebar lagi. Hatinya sudah lebih dulu khatam sebelum matanya membaca banyak buku. Momen itu tiba dengan sangat tenang. Di hadapan seorang saksi, Muna mulai mempersiapkan diri untuk mengucapkan kalimat yang akan meruntuhkan seluruh masa lalunya dan membangun masa depan yang baru. Saat ia mulai melafalkan 2 kalimat syahadat, ia merasakan sebuah ledakan cahaya di dalam dadanya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah-olah menjadi kunci yang membuka belenggu-belenggu yang selama ini mengikat batinnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Seketika itu juga, air mata Muna tumpah tanpa bisa dibendung. Itu bukanlah tangisan kesedihan atau ketakutan, melainkan tangisan seorang musafir yang akhirnya menemukan mata air setelah berhari-hari tersesat di gurun yang membakar. Ia merasa seolah-olah seluruh dosa, kesalahan, dan kegelapan masa lalunya baru saja dibasuh oleh air yang paling jernih. Perasaan bersalah terhadap kegagalan hidupnya di Thailand, rasa malu atas masalah keluarga yang menghimpitnya, dan keputusasaan yang hampir membuatnya menyerah pada hidup, semuanya menguap seketika. Muna merasa lahir kembali sebagai bayi yang suci yang tidak memiliki beban apapun di pundaknya. Di saat yang sama, ia merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir dalam darahnya. Ia menyadari bahwa menjadi seorang muslimah bukan berarti masalahnya akan hilang secara ajaib. Namun, ia diberikan senjata untuk menghadapinya. Ia merasa bahwa Allah kini berada di pihaknya. Keyakinan ini memberinya keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Jika selama ini ia menghadapi tekanan keluarga di Thailand dengan kemarahan atau depresi, sekarang ia merasa memiliki kesabaran yang tak terbatas. Ia menyadari bahwa segala kesulitan yang ia alami hanyalah ujian untuk mengangkat derajatnya. Setelah prosesi itu selesai, Muna diberikan sebuah mushaf Al-Quran kecil dan beberapa buku bimbingan. Ia memeluk kitab suci itu dengan erat, seolah-olah sedang memeluk harta yang paling berharga di seluruh dunia.
Ia teringat kembali saat pertama kali mendengar lantunan ayat suci di pinggir jalan yang membuatnya terpaku. Sekarang, ia memegang sumber dari suara itu. Ia merasa bahwa suara yang dahulu menyapanya dari kejauhan, kini telah menetap di dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar pendengar, ia adalah bagian dari ayat-ayat cinta Tuhan tersebut. Langkah kaki Muna saat keluar dari gedung itu terasa sangat mantap. Ia kembali ke kantornya, tempat di mana ia bekerja sebagai wanita profesional yang sukses. Namun, rekan-rekan kerjanya melihat ada yang berbeda dari dirinya. Ada cahaya yang memancar dari wajahnya, sebuah ketenangan yang sangat dalam, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa teduh hanya dengan melihatnya. Ia bekerja dengan lebih teliti, melayani klien dengan lebih tulus, dan menghadapi stres pekerjaan dengan senyuman yang stabil. Ia tidak lagi mengejar pengakuan manusia, karena ia tahu bahwa penilaian Allah jauh lebih penting. Muna juga mulai menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya secara bertahap. Ia mulai menjaga tutur katanya agar tidak menyakiti orang lain. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya yang besar untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, karena ia sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Perubahan-perubahan kecil ini memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada membeli tas bermerek atau perhiasan mahal. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memberi, bukan hanya menerima. Malam harinya, di apartemennya, Muna melakukan sholat pertamanya secara resmi. Meski gerakannya masih belum sempurna dan bacaannya masih terbata-bata karena ia baru saja mulai belajar, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Saat ia bersujud, ia meletakkan segala harga dirinya di atas lantai, mengakui kelemahannya sebagai manusia, dan memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuat. Di dalam sujudnya, ia mendoakan keluarganya di Thailand. Ia tidak lagi menyimpan dendam atas masalah-masalah yang mereka timbulkan. Sebaliknya, ia memohon agar cahaya hidayah yang ia rasakan juga bisa menyentuh hati mereka suatu hari nanti. Ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Menjadi mu'alaf di negeri orang tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, Muna tidak lagi merasa takut. Ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan di bawah payung besar yang melindunginya dari hujan badai. Masalah berat yang dahulu membuatnya ingin mengakhiri hidup, kini ia pandang sebagai guru yang bijaksana. Tanpa masalah itu, ia mungkin akan tetap menjadi wanita sombong yang hanya mengejar materi. Masalah itu adalah cara Tuhan menarik perhatiannya, memaksanya untuk berhenti berlari dan mulai mendengarkan suaranya. Muna menghabiskan sisa malam itu dengan membaca terjemahan Al-Quran perlahan-lahan. Setiap ayat terasa seperti pesan pribadi dari Tuhan untuknya. Ia menemukan ayat-ayat tentang kesabaran, tentang kasih sayang, dan tentang janji kemenangan bagi mereka yang beriman. Ia merasa seolah-olah semua pertanyaannya tentang hidup telah dijawab oleh kitab ini. Ia tidak lagi butuh mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Cahaya di dalam diri Muna kini telah menyala terang, mengusir kegelapan yang selama ini bersarang di hatinya. Di bawah langit Bahrain yang dipenuhi bintang, wanita cantik asal Thailand itu kini telah benar-benar pulang. Ia telah menemukan identitas sejatinya, bukan sebagai pekerja asing yang sukses, melainkan sebagai hamba Allah yang dicintai. Ia menutup matanya dengan rasa syukur yang meluap-luap, siap menghadapi hari esok dengan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Perjalanan batinnya telah mencapai puncak keputusan, dan dari puncak itu, ia bisa melihat dunia dengan cara yang jauh lebih indah dan bermakna. Fajar di Manama kali ini membawa aroma yang berbeda bagi Muna.
Jika dahulu setiap pagi disambutnya dengan dada yang sesak oleh bayang-bayang masalah yang belum usai, kini setiap embusan napasnya terasa seperti sebuah syukur yang panjang. Ia berdiri di balkon apartemennya, menyaksikan garis merah di ufuk timur perlahan menelan sisa-sisa kegelapan malam. Di tangannya selembar sajadah kecil terlipat rapi. Ia baru saja menyelesaikan ritual komunikasi paling pribadi antara seorang hamba dan penciptanya. Baginya, sholat bukan lagi sekadar kewajiban yang baru dipelajari, melainkan sebuah kebutuhan spiritual untuk menjaga agar api kedamaian di hatinya tidak padam oleh terpaan angin dunia. Kisah hidupnya yang berubah drastis mulai menyebar dengan sendirinya. Bukan karena Muna mencari panggung untuk bercerita, namun karena perubahan sikapnya yang begitu mencolok, sehingga tidak mungkin diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Rekan-rekan kerjanya di perusahaan nasional tempat ia bekerja seringkali terpaku melihat bagaimana Muna menangani krisis. Jika dahulu ia akan meledak dalam kemarahan atau tenggelam dalam depresi saat proyek mengalami kendala, kini ia menghadapinya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia bekerja dengan keyakinan bahwa selama ia melakukan yang terbaik, hasil akhir adalah urusan yang di atas. Kedewasaan batin ini membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati, melampaui rasa hormat yang pernah ia dapatkan karena kecantikan atau kecerdasannya. Muna kini menyadari bahwa hidayah yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia mulai merasakan tanggung jawab moral untuk menunjukkan wajah Islam yang indah melalui perbuatannya. Ia tetaplah wanita Thailand yang bangga akan asal-usulnya. Namun kini identitas tersebut dipercantik dengan akhlak Islami. Ia tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti jejaknya. Namun cara ia berbicara, cara ia memaafkan orang yang menjatuhkannya, dan cara ia tetap rendah hati di tengah kesuksesan menjadi dakwah tanpa kata-kata yang sangat kuat. Banyak klien dan kolega yang akhirnya bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik ketenangan batin wanita asal Thailand ini? Masalah berat yang dahulu dianggapnya sebagai gunung yang tak tertembus, kini mulai terurai satu persatu. Hubungannya dengan keluarga di Thailand mulai membaik, bukan karena masalah itu menghilang dengan sendirinya, melainkan karena cara Muna meresponsnya telah berubah. Ia belajar untuk memberikan kasih sayang tanpa syarat, memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf, dan membantu sesuai kemampuannya tanpa harus mengorbankan kesehatan mentalnya sendiri. Ia menyadari bahwa ketika ia mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Masalah yang tadinya ia anggap sebagai kutukan, kini ia pahami sebagai pencucian dosa dan sarana pendewasaan jiwa. Suatu hari, Muna berkesempatan untuk kembali mengunjungi tempat di mana ia pertama kali mendengar lantunan Al-Quran yang mengubah hidupnya. Ia berdiri di sudut jalan yang sama, namun dengan status jiwa yang jauh berbeda. Dahulu ia adalah orang asing yang putus asa, kini ia adalah seorang saudari seiman yang telah menemukan rumah. Ia mendengarkan kembali lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid yang sama. Kali ini, ia mengerti beberapa kata yang diucapkan. Ia mengerti bahwa setiap ayat itu adalah petunjuk, obat bagi penyakit hati, dan cahaya bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Ia tersenyum kecil, menyadari betapa ajaibnya cara Tuhan menariknya dari kejauhan ribuan mil hanya untuk berdiri di titik ini. Muna juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Bahrain. Ia menggunakan sebagian gajinya untuk membantu sesama mu'alaf yang mengalami kesulitan ekonomi atau penolakan dari keluarga. Ia ingin menjadi tempat bersandar bagi orang lain, sebagaimana Islam telah menjadi tempat bersandar baginya saat ia merasa tak punya siapa-siapa. Ia sering menghabiskan akhir pekannya di pusat-pusat komunitas, berbagi semangat tentang betapa luasnya kasih sayang Tuhan.
Ia selalu menekankan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Perjalanan Muna dari seorang wanita yang terpuruk karena beban hidup menjadi sosok mualaf yang inspiratif adalah bukti nyata bahwa hidayah bisa masuk melalui celah luka. Tanpa luka yang dialaminya di masa lalu, mungkin hati Muna akan terlalu keras untuk menerima kebenaran. Masalah-masalah berat itu ternyata adalah cara Tuhan menghancurkan dinding keangkuhan di hatinya, agar cahaya Al-Quran bisa menembus masuk hingga ke dalam. Ia kini memandang masa lalunya bukan sebagai lembaran hitam yang memalukan, melainkan sebagai fondasi yang membuatnya kuat berdiri di masa sekarang. Di kantor prestasinya justru semakin meroket. Klien-klien dari berbagai negara Arab merasa sangat nyaman bekerja sama dengannya karena integritas yang ia miliki. Muna membuktikan bahwa menjadi seorang muslimah yang taat tidak menghalangi seseorang untuk menjadi profesional yang sukses di panggung dunia. Sebaliknya, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang diajarkan Islam menjadikannya aset yang sangat berharga bagi perusahaannya. Ia menjadi jembatan budaya yang unik, membawa kelembutan khas Thailand dan keteguhan iman Islami dalam setiap pertemuan bisnis. Kehidupan Muna di Bahrain kini telah sampai pada muara yang tenang. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh dunia materi. Ia telah menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati letaknya ada di dalam hati, dalam rasa cukup atas pemberian Tuhan, dan dalam keyakinan bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju sesuatu yang lebih abadi. Ia merasa sangat kaya, meski ia tidak lagi memamerkan kekayaannya. Ia merasa sangat cantik, karena hatinya kini terpancar melalui matanya yang jernih dan penuh kedamaian. Pada suatu malam yang tenang, Muna menuliskan sebuah pesan singkat untuk orang tuanya di Thailand. Pesan itu tidak berisi keluhan atau tuntutan seperti dahulu, melainkan ungkapan terima kasih dan rasa sayang yang tulus. Ia ingin mereka tahu bahwa putri mereka sekarang telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia berharap suatu saat nanti mereka juga bisa merasakan apa yang ia rasakan, sebuah kehangatan yang tak mampu diberikan oleh harta maupun jabatan. Muna menutup hari-harinya dengan sujud syukur yang panjang. Ia seringkali teringat akan momen saat ia pertama kali tersungkur di lantai apartemennya dalam ketidaktahuan. Kini, sujudnya telah penuh dengan makna. Ia tahu kepada siapa ia menyembah, ia tahu kemana ia akan kembali, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah dibiarkan sendirian selama ia menjaga hubungannya dengan Sang Khalik. Wanita Thailand itu kini telah menjadi mutiara yang bersinar di tengah padang pasir Bahrain. Sebuah bukti hidup bahwa siapapun yang mencari Tuhan dengan tulus akan ditemukan olehnya dengan cara yang paling indah. Akhir cerita Muna bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Ia terus belajar, terus tumbuh, dan terus menyebarkan kebaikan. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Ia telah meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang, dan kini ia berjalan tegak menuju masa depan yang penuh dengan cahaya ridho Allah. Di bawah langit Bahrain yang luas, Muna telah menemukan makna sejati dari kata pulang. Ia telah sampai di muara, tempat segala kegelisahan berakhir dan segala ketenangan bermula. Sebuah perjalanan indah yang dimulai dari sebuah masalah berat dan berakhir pada sebuah rahmat yang tak terhingga.